Selamat datang di YouTube channel Jimmy Teknik Kimia. Salam sejahtera buat kita semua para pembelajar teknik kimia Indonesia. Pemilihan fluid package biasanya menjadi kendala tersendiri dalam melakukan simulasi proses kimia. Pada video kali ini kita akan mempelajari cara memilih fluid package atau property package berdasarkan komponen-komponen yang terlibat dalam suatu proses. Pengetahuan dasar tentang struktur kimia dan karakteristik suatu komponen sangat diperlukan dalam pemilihan ini. Simulasi ini dilakukan menggunakan Aspen HASIS versi 8.8. Fluid package itu merupakan kumpulan metode khusus untuk menghitung properti komponen dan nilai parameter dalam sebuah simulasi. Jadi property package ini isinya adalah estimasi mengenai properti komponen ya. Nah, sebetulnya fluid package ini merupakan gabungan dari property package dan komponen list. Untuk memilih metode prediksi atau fluid package yang sesuai, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan prediksi yang benar tentang sifat fisik campuran sebagai fungsi suhu dan tekanan. Setiap metode itu hanya cocok untuk jenis komponen tertentu dan terbatas pada kondisi operasi tertentu. Ya, jadi di sini ada dua aspek penting ya. Jadi jenis komponen dan kondisi operasi itulah yang menentukan fluid package mana yang akan kita gunakan. Memilih metode yang salah itu dapat menyebabkan hasil simulasi yang salah juga. Meskipun terlihat misalnya konvergen, tetapi itu merupakan hasil yang salah ya kalau kita tidak menggunakan fluid package yang tepat. Hal ini penting untuk komputasi, terutama untuk operasi pemisahan, distilasi, ekstraksi, absorpsi. Ini yang sangat rentan terhadap kesalahan pemilihan fluid package. Nah, untuk memilih fluid package itu ada rekomendasinya ya. Ada rekomendasi yang diberikan oleh Erik Carlson, kemudian dari Profesor Bob Sider, ada rekomendasi dari Hyprotech, dan kita bisa menggunakan asisten method yang disediakan di dalam HASIS Help. Nah, dasar pemilihan fluid package itu ada kondisi operasi, properti komponen, dan data yang tersedia. Ya, untuk kondisi operasi kita harus tahu tekanan dan temperatur komponen tersebut. Kemudian untuk properti komponen kita harus bisa membedakan antara polar dan non-polar, real dan pseudo komponen, elektrolit dan non-elektrolit, hidrokarbon atau non-hidrokarbon. Kemudian ada tidaknya data koefisien atau parameter interaksi, dan kita harus tahu fase komponen kita itu apa ya, gas atau padat atau cair. Nah, ini adalah tampilan dari fluid property package yang disediakan oleh HASIS, yang akan kita pilih salah satu nanti ya. Berikutnya kita akan membahas bagaimana rekomendasi dari Erik Carlson. Ini adalah diagram yang pertama. Ya, kita lihat di sini pertanyaan pertama yang diberikan di sini adalah apakah komponen kita itu polar atau non-polar. Nah, kalau polar berarti kita selanjutnya ditanya elektrolit atau non-elektrolit. Ya, kalau non-elektrolit maka kita lanjut ke diagram yang kedua. Kalau elektrolit berarti langsung saja kita diminta atau direkomendasikan untuk memilih elektrolit NRTL atau Pfizer. Ya. Kemudian bila komponen kita non-polar semuanya, ya kita ditanya apakah dia real atau pseudo dan real. Ya, kalau dia real berarti kita bisa menggunakan
Frank Robinson, Sobradly Kwong, Rikesler, Plocker ya. Apabila dia pseudo real, ya kita ditanya tekanannya. Apakah tekanannya vakum? Kalau iya, kita menggunakan Brown K10. Kalau selain vakum, kita bisa menggunakan Chaucider, Grayson Street, dan sebagainya. Ya, berikutnya apabila tadi komponen kita itu polar dan non-elektrolit, maka kita akan ditanya lebih lanjut, berapakah tekanannya? Kalau tekanannya kurang dari 10 bar, kita ditanya kita masuk jalur yang atas. Ya, kalau lebih dari 10 bar berarti jalurnya bawah. Ya, kalau yang kurang dari 10 bar ya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada data interaksi dua komponen? Ya, kalau kita punya datanya itu kita lewat jalur atas. Kemudian kita ditanya lagi, apakah komponennya itu fasenya liquid-liquid? Kalau iya, kita langsung masuk ke NRTL, Uniquark, dan sebagainya. Kalau bukan liquid-liquid, maka kita diarahkan ke Wilson, NRTL, Uniquark. Ya, kita lihat bahwa NRTL dan Uniquark ini bisa mengakomodasi komponen baik itu liquid-liquid atau bukan. Ya, sedangkan Wilson itu hanya untuk yang selain liquid-liquid. Nah, kemudian kalau kita tidak punya interaksi parameter interaksi dua komponennya, maka kita juga tetap ditanya ya, apakah liquid-liquid atau tidak ya. Kalau liquid-liquid berarti kita diarahkan ke Univac LLE. Ini liquid-liquid equilibrium. Ya, apabila bukan liquid, maka kita masuk ke Univac dan ekstensi lainnya. Nah, kemudian apabila tekanan dari komponen kita tadi itu lebih dari 10 bar, kita juga tetap ditanya apakah punya parameter interaksi dua komponen. Apabila ada, kita diarahkan ke yang atas ini. Ya, apabila tidak ada, kita diarahkan ke PSRK dan seterusnya. Nah, kemudian apabila kita tadi menggunakan ini memilih Wilson, NRTL, Uniquark, Univac, maka kita bisa memilah lagi mana yang paling tepat ya, yang harus kita pilih. Ya, kita ditanya apakah fasenya vapor ya. Jika ya, maka dia ditanya lagi apakah punya derajat polimerisasi ya. Kalau derajat polimerisasinya berupa hexamer, dia ke sini. Kalau berupa dimer saja, dia ke sini ya. Kemudian kalau tidak punya vapor phase association, nah, maka kita arahnya ke sini. Kemudian berikutnya adalah rekomendasi dari Bob Sider ya. Kalau tadi yang ditanya awal itu polar atau non polar, di sini yang ditanya awal adalah hidrokarbon atau bukan ya. Kalau hidrokarbon ditanya apakah dia gas ringan ya. Kalau iya, ditanya lagi polar atau tidak ya. Kalau hidrokarbon gas ringan polar, maka kita diarahkan ke PSRK ya. Kalau non polar, kita diminta melihat diagram berikutnya yang kedua dari Bob Sider ya. Kemudian apabila bukan gas ringan ya, gas ringan itu tandanya gas-gas hidrokarbon yang rantainya pendek-pendek, itu gas ringan ya. Kemudian kalau bukan gas ringan, maka kita juga akan ditanya lagi apakah dia polar atau non polar. Kalau bukan gas ringan tapi dia polar, maka diarahkan untuk melihat diagram Bob Sider yang ketiga ya. Untuk yang non polar, kita diarahkan ke Bob Sider yang kedua. Sehingga di sini kita bisa melihat ya, untuk semua non polar, baik itu gas ringan atau gas berat, kalau non polar kita arahnya sama-sama ke Bob Sider 2 ya. Jadi hidrokarbon yang non polar itu kita diminta untuk melihat Bob Sider yang kedua. Nah, kemudian apabila senyawa kita tadi itu bukan hidrokarbon, maka kita akan ditanya apakah dia elektrolit. Kalau iya, kita diminta menggunakan modified NRTL ya. Kalau
non elektrolit, nah kita diarahkan ke sini. Kita lihat untuk ini ya, obsidian yang kedua. Nah, itu tadi untuk seluruh hidrokarbon yang non polar. Ya, kita lihat titik didihnya ya, boiling point. Boiling point dari campuran komponen tadi itu dekat atau relatif lebar, ya. Nah, apakah titik didihnya itu sangat jauh selisihnya ya? Kalau sangat jauh, langsung saja kita pakai LKP ya. Kalau dekat sampai relatif jauh, kita dilanjutkan pertanyaannya temperaturnya berapa ya, apakah temperaturnya kriogenik ya. Kriogenik itu temperatur yang di bawah minus 150 derajat Celcius ya, kriogenik ya. Kalau non kriogenik berarti kita langsung saja yang SRK atau Penck Robinson ya. Jika kriogenik, kita diminta lagi apakah pada tekanan kritis. Kalau pada tekanan kritis kita menggunakan Penck Robinson ya. Kalau pada tekanan non kritis itu kita bisa pakai Penck Robinson atau BWRS ya. Di sini kita bisa melihat bahwa Penck Robinson ini cakupannya cukup luas ya. Jadi untuk semua hidrokarbon non polar ya, hidrokarbon non polar yang selisih titik didihnya dekat sampai jauh ya, itu semuanya bisa menggunakan Penck Robinson ya. Sedangkan yang untuk BWRS dan SRK ini khusus ya, jadi tidak bisa digunakan di semua kondisi. Nah, untuk Bob-Sider 3 tadi ya, ini adalah komponen yang polar hidrokarbon ya, hidrokarbon yang polar ya. Hidrokarbon polar itu apakah punya data interaksi dua komponen? Ini sebetulnya sama dengan IJ tadi ya, binary interaction parameter. Apabila data itu tersedia, maka kita ditanya lagi apakah dua komponen itu memungkinkan untuk dipisahkan. Jika iya, kita gunakan NRTL atau Uniquek. Jika tidak, kita gunakan Wilson ya. Apabila data itu tidak tersedia, kita bisa menggunakan Univac ya, karena di Univac tadi nanti kita bisa melakukan estimasi ya, estimasi interaksi dua komponennya itu berapa ya kalau memang tidak tersedia ya. Data interaksi dua komponen ini sudah ada sebetulnya ya, ada di buku-buku termodinamika, contohnya Vanes atau buku-buku yang lain. Nah, kemudian ini adalah rekomendasi dari Hyprotec ya, berdasarkan proses. Kalau ini ya, ini proses-proses yang umum digunakan itu menggunakan property package-nya seperti ini yang direkomendasikan. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana kita mencari yang dari ini, dari HYSIS-nya langsung ya. Oke, kita coba membukanya dari HYSIS awal gini ya. Ya, dari sini kita membuka di halaman awal HYSIS pun kita bisa melihat ada icon tanda tanya di sini ya. Di sebelah kanan atas ini ada icon tanda tanya. Kalau ini kita klik akan muncul menu help di sini ya. Ya, kita akan mencari properti ya, properti package asisten. Oke, gini ya. Nah, di sini kita akan dibimbing untuk memilih fluid packet yang tepat di sini ya. Oke, kita cari di sini di mana tempatnya. Kita tidak bisa menemukan langsung ya. Kita lihat di sini fluid packet reference introduction. Ya, kemudian kita cari lagi
Sepertinya tidak ketemu di sini ya. Kita coba cari lewat kata kunci yang lain. Ya. About split packet saja ya. Nah, di sini about split packet, kemudian di sini ada pilihannya choosing the appropriate property package gitu ya. Bukan asisten ternyata. Choosing appropriate property package ya. Nah, oke, di sini ada beberapa keterangannya ya. Kemudian kita bisa memilih di sini ya, ada property package selection assistant. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan panduan dari HSYS. Itu ada dua parameter ya. Kita berdasarkan jenis komponennya atau berdasarkan jenis prosesnya. Ya, kalau kita lihat dari jenis prosesnya, ini proses apa? Proses kimia, proses elektrolit yang berkaitan dengan lingkungan, dengan power plant, dengan petrokimia, metal dan metalurgi dan seterusnya. Ya, tetapi kalau kita berdasarkan tipe komponen, itu bisa kita pilih di sini apakah sistem kita hidrokarbon semua ataukah selain hidrokarbon ya yang chemical ini, ataukah yang spesial komponen seperti air saja, amina dan seterusnya. Ya, kita bisa explore lebih lanjut untuk menentukan ya apakah split packet yang sesuai untuk komponen kita. Oke, berikutnya kita akan melihat untuk pengertian polar dan non polar ya. Silakan nanti dipelajari kembali, tetapi kalau secara ringkas membedakan suatu komponen polar atau non polar itu dilihat dari strukturnya ya. Kalau strukturnya simetris itu pasti non polar, simetris ya, karena kalau saya itu melihatnya dari resultan ya, kita anggap sebagai vektor ya, kita analogikan ini sebagai sebuah vektor ya. Kalau ini ada keelektronegativitasnya, di sini ada yang ke kiri ke kanan, kalau besarnya sama berarti resultan vektornya itu 0 ya. Kalau resultannya 0 itu pasti non polar ya. Kalau resultannya bukan 0 berarti dia pasti non polar, seperti air ya. Air kelihatannya memang non polar ya, kelihatannya simetris ya, ada O kemudian ada H di kiri kanannya ya. Tetapi di O ini karena ada elektron bebas, maka elektron bebas ini akan mendorong kedua hidrogen itu agak ke bawah ya, sehingga kalau kita lihat resultannya ini ya bukan 0, ini pasti ada, tidak sama dengan 0 resultannya. Berarti air ini termasuk termasuk polar ya, karena resultannya tidak 0. Nah, seperti ini HCl ya. HCl ini ya jelas ini tidak simetris ya, tidak simetris berarti ada resultannya ya, atau vektornya tidak 0 ya, berarti ini pasti polar ya. Tetapi sebetulnya kalau kita pelajari lebih jauh itu tergantung dari elektronegativitasnya ya. Kalau elektronegativitasnya sama persis ya berarti dia mungkin saja jadi non polar ya. Tetapi kebanyakan untuk komponen yang berbeda itu pasti elektronegativitasnya berbeda ya. Ini ada beberapa contoh komponen untuk polar dan non polar ya. Ini diringkas dalam sebuah tabel seperti ini ya. Untuk molekul polar itu ini, untuk non polar itu ini gitu ya. Nah, ini adalah kondisi kriogenik tadi ya, yang di bawah minus 150 derajat Celcius ya. Kemudian kita mencoba melakukan simulasi ya untuk satu contoh ini ya, misalnya etanol dan airnya. Ini gambarnya salah, ini gambarnya propanol ya. Tapi sama ya, air tadi adalah polar ya, karena strukturnya enggak benar-benar lurus ya, tapi dia agak terdorong ke bawah
hidrogennya. Dia termasuk senyawa polar. Ya, sedangkan etanol itu pasti ya, pasti polar ya, karena ini acuannya O, di sebelah kanannya itu H, di sebelah kirinya tuh gerombolan ini ya, banyak ini. Ada karbon, ada hidrogen. Ya, pasti tidak imbang ya, kiri dan kanan, pasti resultannya juga tidak sama dengan 0. Ya, kita menggunakan rekomendasi Erik Carlson di sini. Yang ditanyakan pertama kan polar non polar. Ya, berarti keduanya ini adalah polar. Ya, kita masuk ke jalur yang atas. Kemudian kita ditanya apakah elektrolit? Oh, bukan, ini hidrokarbon, ini bukan elektrolit. Ya, senyawa elektrolit itu senyawa yang bisa terionisasi dalam air, ya, berupa asam kuat, basa kuat, dan garam-garam yang bisa larut dalam air. Ya, bisa dipelajari lagi tentang pengertiannya dan ini apa senyawa-senyawa yang merupakan elektrolit ya. Nah, ini jelas non elektrolit ya, sehingga kita masuk ke jalur yang atas ya. Kita lanjutkan ternyata ke Erik Carlson yang kedua ya, karena ini belum keluar rekomendasinya. Kita masuk ke yang kedua. Nah, di sini kita ditanya tekanannya berapa. Oh, ternyata di soal ini kan diketahui 5 bar. Ya, berarti ini masuk yang jalur atas ya, kurang dari 10 bar. Ya, kemudian kita ditanya apakah kita punya parameter interaksi dari dua komponen ini. Nah, kalau kita lihat di buku termodinamika itu ya tersedia. Ya, tersedia parameter interaksinya. Ya, kita jawab ya. Berarti masuk jalur yang ke atas. Kemudian kita cek apakah fasenya ini liquid-liquid. Oh ya, betul ya, karena ini temperaturnya sekitar 27 derajat Celcius ya, hampir temperatur kamar, tekanannya 5 bar, pasti liquid ya. Berarti ini liquid-liquid, yes, berarti kita bisa menggunakan NRTL atau Uniquake ya, gitu. Ini kesimpulannya dari rekomendasi Erik Carlson. Nah, berikutnya kita akan mencoba menggunakan jalur rekomendasi dari Bob Sider ya. Jadi yang ditanya pertama adalah hidrokarbon. Oke, air bukan hidrokarbon ya, tetapi air sebagai pelarut umum. Nah, kemudian yang etanolnya ini hidrokarbon. Yang hidrokarbon ya, apakah dia berupa gas ringan? Oh, bukan, ini bukan gas, ini cair semua tadi ya. Gas ringan, bukan. Ya, berarti tidak. Apakah dia polar atau non polar? Oh, dia polar. Ya, polar, berarti kita masih lanjut lagi ke Bob Sider yang ketiga. Nah, di Bob Sider ketiga kita ditanya BIP ya. BIP itu sama dengan IJ tadi ya. Interaksi, parameter interaksi dua komponen. Ada enggak? Oh, ada, di buku termodinamika disediakan. Di HSIS juga ada datanya ini ya. Kemudian kita cek, kita ditanya apakah dua komponen itu memungkinkan untuk dipisahkan. Oh ya, memungkinkan, karena kita tahu bahwa etanol dan air itu kan memang biasanya dipisahkan ya dalam sebuah kolom distilasi ya, memang bisa dipisahkan ini. Jadi jalurnya adalah yang ke atas ya. Rekomendasinya sama ya, NRTL dan Uniquake sama. Nah, kita akan lihat tadi untuk komponen etanol dan air ya. Ini tadi saya sudah mencoba ya memasukkan etanol dan air. Kita akan melihat di sini di fluid package-nya, basisnya ya. Basisnya ini misalnya dipilih yang itu tadi ya, NRTL kan tadi rekomendasi pertama, NRTL ya, NRTL ya, NRTL ya. Oke, di sini masih oke. Ya, apabila kita memilih yang lain misalnya, kita memilih Peng Robinson misalnya ya, karena kita terlalu familiar dengan Peng Robinson sehingga apa-apapun kita sering langsung memilih Peng Robinson. Nah, ternyata ada peringatan, etanol ini tidak bisa nih pakai Peng Robinson. Ya, ini mau di-delete atau dibiarkan. Ya, kalau direkomendasi seperti ini, ya sebaiknya jangan dibiarkan ya, berarti kita harus ganti ya. Jadi kalau kita salah memilih itu sebetulnya oleh HSIS sudah
beritahu ya kalau kita kurang tepat memilihnya ya. Nah, NRTL ya. Kemudian di sini ada binary coefficient juga ya di sini. Binary coefficient. Nah, ini sudah ada ya. Datanya sudah langsung ada. Karena memang database-nya untuk interaksi dua komponen antara etanol dan air ini sudah ada. Ya. Tapi ada beberapa yang data interaksi dua komponennya ini memang belum ada. Ya, kalau belum ada kita bisa melakukan estimasi. Ya, estimasi koefisien itu kita bisa lihat yang di sebelah kanan ini. Ya, ada koefisien estimasi itu Univac ya. Ini metodenya Univac kalau mau estimasi tadi kan ya. Nah, Univac VLE itu kalau fasenya vapor liquid equilibrium. Ya, kalau LLE liquid-liquid Univac, atau keduanya tidak bisa bercampur atau tidak saling melarutkan. Ya, kalau memang ada data interaksi yang tidak tersedia, berarti kita pilih sistemnya yang mana. Ya, setelah itu kita klik unknown only. Ya, berarti kita menampilkan prediksi koefisien interaksi dua komponen yang hanya yang tidak diketahui saja. Itu ya. Jadi ini bisa muncul di NRTL ya. Kemudian kita bisa cek kalau di Univac bagaimana. Nah, ini di Univac ya, kita lihat binary koefisiennya. Nah, ini juga ada, kita bisa melakukan estimasi juga di Univac maupun di NRTL ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita mengenai pemilihan fluid package. Apabila ada masukan atau pertanyaan lebih lanjut, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Salam teknik kimia Indonesia.